Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Bu. Jadi pengarahan KKPPI ini kita santai saja. Jadi pada saat saya menjelaskan boleh langsung disela, tapi mohon ada raise hand ya. Jadi di raise hand. Nanti siapa tahu kalau sudah sampai selesai nanti kelupaan pertanyaannya. Jadi pada saat saya menjelaskan, kalau memang ada yang mau disampaikan, boleh ditanyakan terlebih dahulu, tapi menggunakan raise hand. Baik, saya akan share untuk sosialisasinya. Oke. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu, terlihat. Itu Baik. Untuk angkatan 2019, hari ini kita akan menceritakan ya, saya menjelaskan sedikit tentang kuliah kerja praktek dan penulisan ilmiah. Nah, kalau kuliah kerja praktek itu kegiatan mandiri, observasi, dan orientasi yang dilakukan oleh mahasiswa selama periode tertentu pada suatu perusahaan atau instansi untuk menjadikan mahasiswa itu lebih memahami bidang studinya. Nah, sasaran KKP adalah agar mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar melalui pengamatan di bidang sistem informasi manajemen, teknik komputer, dan teknik pemrograman. Jadi kalau kuliah kerja praktek, itu pastikan di tempat penelitian ada sistem yang bisa dianalisis. Jadi proses pelaksanaan kuliah kerja praktek itu kegiatannya adalah menganalisis sistem yang ada di perusahaan atau instansi tersebut. Hal-hal yang perlu kalian ketahui tentang KKP. Siapa dosen pembimbing KKP-nya nanti? Dosen pembimbing KKP-nya biasanya adalah dosen wali. Selama ini begitu. Tetapi apabila ada perubahan, biasanya nanti menyesuaikan. Tapi yang biasanya dosen pembimbing KKP adalah dosen wali yang sudah ditentukan sejak kalian semester 1. Kemudian waktu pelaksanaan untuk kuliah kerja praktik itu 1-2 bulan atau 30-60 hari. Bisa menjadi 3 bulan maksimal dengan situasi case tertentu. Misalnya memang untuk KKP di perusahaan tersebut minimal 3 bulan. Ya, maka boleh 3 bulan. Jadi pelaksanaannya untuk ini boleh 1-2 bulan. Apabila harus dilaksanakan 3 bulan, tentu dengan special case. Kemudian, sebelum kalian melakukan KKP di tempat penelitian tersebut, pastikan sudah diskusi lebih dulu dengan dosen walinya. Misalnya ingin penelitian di sebuah instansi. Nah, itu harus disampaikan dulu. Jadi ada pembicaraan. Sebelumnya, apabila mahasiswa dan dosen pembimbing sudah sepakat, barulah ajukan suratnya. Kemudian dari surat itu kemudian disampaikan ke Kaprodi SI untuk diketahui. Nah, ini ada formnya. Form itulah yang biasanya kalian bawa untuk nanti disetujui oleh pembimbing dan diketahui oleh Kaprodi SI. Jadi ada 2 tanda tangan yang harus didapatkan untuk bisa KKP di instansi. Kemudian dari surat itu silahkan disampaikan ke BAK untuk dibuatkan surat permohonan. Surat permohonan itu adalah supaya kita bisa KKP di sana. Surat permohonan untuk melaksanakan KKP di tempat penelitian tersebut. Nah, setelah surat itu dibuatkan oleh BAK, jangan lupa ditanyakan kepada tempat penelitian untuk meminta surat balasan. Apakah kalian diterima KKP di sana ataukah belum bisa? Nah, surat itulah nanti yang harus dikembalikan ke BAK. Setelah surat itu dikembalikan, maka kalian akan menerima daftar hadir KKP dan berkas penilaian. Berkas penilaian itu jadi pada saat kan KKP nanti di sana itu ada daftar hadir
dan juga penilaian yang akan ditandatangani oleh pembimbing lapangan di perusahaan itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya? Kalau memang jelas, saya akan melanjutkan. Nah, kemudian kalau PI seperti apa? PI itu riset kecil, riset mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa pada sebuah organisasi atau melakukan studi literatur pada buku dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan teknologi informasi. Nama lainnya mini skripsi, membuat program ataupun aplikasi, tapi dalam bentuk kecil. Kalau PI itu bisa dilaksanakan di tempat penelitian mana saja. Sangat disarankan untuk tempat penelitian yang tidak ada aplikasinya atau belum lengkap aplikasinya. Jadi jelas ya perbedaan. Kalau mencari tempat penelitian untuk KKP, cari tempat penelitian yang sudah sangat bagus aplikasinya untuk dianalisis. Tapi kalau PI, cari tempat penelitian yang tidak ada atau ada sistem tapi masih perlu disempurnakan, maka bisa dibuat penulisan ilmiah. Nah, bentuk laporan penulisan ilmiah itu ada dua macam. Ada yang bentuknya kajian pustaka, ada yang komparasi. Kalau kajian pustaka tentu kalian tahu ya, seperti yang sudah sering ada di perpustakaan, membuat aplikasi perpustakaan misalnya, membuat aplikasi pembelian, aplikasi penjualan, bentuk seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya komparasi atau perbandingan. Jadi penulisan ilmiah itu bisa membandingkan dengan aplikasi yang sejenis. Misalnya aplikasi di bisnis, aplikasi bisnis yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk mendukung bisnisnya adalah aplikasi Mayop sama Deck Easy Accounting. Itu sama-sama program yang bisa digunakan untuk aplikasi bisnis. Jadi buat komparasi. Aplikasi Mayop seperti apa? Deck Easy Accounting seperti apa? Cara penggunaannya bagaimana? Manfaatnya bagaimana? Implementasinya seperti apa? Kelebihan dan kekurangannya seperti apa? Itu diperbandingkan. Jadi PI boleh membuat program kajian pustaka atau membuat komparasi perbandingan dua aplikasi yang sejenis. Contohnya jelas ya, Mayop sama Deck Easy Accounting. Karena kita memang sistem informasi keuangan juga bisa. Sistem informasi itu topiknya luas sih. Jadi bukan hanya sekedar bikin program berbasis web atau desktop atau mobile, tapi juga bisa masuk ke akuntansi, keuangan, manajemen. Berikutnya, hal-hal yang perlu kalian ketahui tentang PI, dosen pembimbing PI tadi sama seperti KKP, biasanya adalah dosen wali. Dosen wali orang yang biasanya kalian temui untuk melakukan perwalian. Kemudian kalau PI biasanya dilaksanakan 1 bulan. 1 bulan itu pengambilan data ya, bukan standby terus-menerus selama 30 hari. Kalau kuliah kerja praktek kan harus standby di sana. Kalau PI tidak. Tapi tetap dihitung 30 hari. 30 hari itu adalah masa pengambilan data. Jadi selama 30 hari itu kita akan terus berkomunikasi dengan tempat penelitian untuk pengambilan data. Misal nih membuat aplikasi perpustakaan. Ya, maka kita di perpustakaan itu atau tempat penelitian itu ya selama 1 bulan kita bisa ngambil data. Sampel-sampel data untuk dilakukan PI. Nah, langkah selanjutnya sama. Mahasiswa berdiskusi dengan dosen pembimbing, lalu mengisi usulan PI, disetujui pembimbing, kemudian diketahui ke Prodi SI. Kemudian POM itu kalau sudah ditandatangani keduanya, boleh lapor ke BAK, disampaikan ya lewat loket, kemudian diberikan form bimbingan PI nanti. Form bimbingan PI ini bisa di-download di website prodisi.wisida.ac.id ya. Kemudian mahasiswa dapat bimbingan dengan memperlihatkan usulan PI yang sudah diketahui ke Prodi SI. Jadi kalau pengajuan suratnya sama saja seperti KKP tadi, ke BAK nanti akan diberi surat permohonan diajukan ke tempat penelitian, nanti akan keluar surat
balasan, kemudian diberikan ke PAK. Jangan lupa, semua dokumen atau berkas yang kalian punya itu difotokopi. Karena itu nanti akan dilampirkan di naskah, baik KKP atau PI. Kemudian, kalau ingin maju ujian KKP, misal setelah kalian KKP atau PI ya, misal 30 hari gitu. Kemudian saatnya melaksanakan atau mengerjakan naskah atau membuat program atau membandingkan komparasi tadi. Yang jelas untuk bisa maju ujian KKP atau PI, kalian sudah harus di semester 6 atau 7. Kalau di semester 5 boleh dilaksanakan, tapi ujiannya tetap di semester 6. Saran saya sih memang harusnya dilaksanakan di semester sebelumnya kegiatannya ya, atau di rentang waktu antara 5 sampai 6 itu. Nah, supaya semester 6 atau 7-nya bisa dilaksanakan ujian. Yang kemudian yang kedua dicek transkrip terbaru. Transkrip terbaru bisa diminta di BAAK melalui loket. Mencetak transkrip terbaru. Lihat berapa banyak SKS yang sudah kalian miliki. Minimal 100 SKS. Minimal IPK yang kalian punya adalah 2.00. Kemudian ada mata kuliah KKP pada FRS. Ini untuk ujiannya ya, untuk ujian. Tapi kalau pelaksanaan KKP atau PI-nya boleh di semester sebelumnya. Ini adalah persyaratan, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Yang jelas persyaratan ini juga ada di website, kemudian ada di form pendaftaran KKP atau PI. Ini alurnya tadi ya, mengisi form pendaftaran, kemudian menyerahkan form pendaftaran, konfirmasi. Nanti ini juga ada di website. Yang harus selalu diperhatikan oleh mahasiswa adalah jangan lupa untuk membaca buku pedoman KKP ataupun PI. Jadi di buku pedoman itu sebenarnya sudah jelas. Kemudian di website juga sudah ada. Dibaca saja bagian mana yang KKP, bagian mana yang PI. Buku pedoman penulisannya, berapa paragrafnya, fontnya apa, berapa banyak halaman minimal untuk KKP, berapa minimal halaman untuk PI, itu juga udah jelas. Silakan dibaca buku pedomannya, bisa di-download secara digital di website prodisi.wicida.ac.id bersama-sama dengan persyaratan. Baik, untuk sekilas seperti itu pelaksanaan KKP-PI, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke form. Nanti akan saya akan kasih lihat lembar pengajuan KKP-PI seperti apa. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Jericho silakan. Assalamualaikum Bu. Salam. Saya mau nanya tentang yang perbandingan tadi yang di PI. Itu perbandingan aplikasinya apakah hanya di bidang bisnis saja atau boleh yang lain? Misalnya kayak contohnya perbandingan Gojek sama Grab gitu. Gimana Bu? Analisisnya harus software. Oh harus software ya? Berarti kalau misalnya seandainya kayak software Kalau Jericho gambar gitu? mau membandingkan, mungkin dari sisi aplikasinya. Iya. Aplikasinya ada kan? Boleh. Maksudnya aplikasi yang udah jadi atau gimana Bu? Aplikasi yang udah jadi, kan aplikasi Gojek sama aplikasi Grab kan ada ya? Nggak ada. Iya, boleh Ya. dibandingkan. Oke kalau gitu. Berarti itu boleh masuk PI Bu ya? Boleh. Boleh ya? Oh ya udah Iya, kalau gitu. Terima kasih Bu. bersama Jericho. Ada lagi yang lain ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke form? Ya. Baik, kalau begitu saya akan melanjutkan. Baik, ini dia.
Ini adalah lembar pengajuan kuliah kerja praktek atau penulisan ilmiah. Jadi kalau kalian mau penelitian di tempat penelitian, bawa lembar ini. Jangan lupa ya, ini diketik. Jadi tidak ditulis tangan, diketik. Nama mahasiswanya siapa, NIM-nya berapa, program studi. Kalau sudah ada isiannya, jangan diganti-ganti lagi ya. Diikut aja nama mahasiswa, NIM, program studi. Kemudian mengajukan KKP atau penulisan ilmiah. Pilih aja salah satu. Jadi kalau misalnya KKP ini dihapus. Kalau mengajukan penulisan ilmiah, KKP-nya yang dihapus. Jadi penulisan ilmiahnya muncul. Terus, ini diisi. KKP-nya sama PI-nya. Dipilih aja salah satu. Kemudian, tanggal berapa kalian mengisi, namanya, kemudian NIM-nya berapa. Jangan lupa, kalau mau minta tanda tangan pembimbing, kalian sendiri sudah harus tanda tangan di sini. Jadi tanggal, nama, NIM, kemudian tanda tangani. Kalau sudah, silahkan ke pembimbing. Namanya itu pembimbing laporan kalau di lembar pengesahan nanti, pembimbing. Nah, ini adalah dosen wali. Di sini untuk pembimbing KKP silahkan ditanyakan ke prodi masing-masing. Kenapa demikian? Karena bisa jadi pembimbing laporan itu bukan dosen wali. Karena ada beberapa hal biasanya, misal kalian ingin membuat PI tapi tentang mobile, misal ya. Sementara dosen yang bersangkutan bidang kompetensinya bukan di bidang mobile, maka itu bisa mengajukan perubahan. Tapi kalau memang dirasa dosen wali yang bersangkutan sesuai saja, kemudian beliau bersedia, ya tetap berarti. Kemudian setelah ditandatangani dan diberikan nama, semuanya diketik di sini, kemudian baru ke ketua program studi untuk diketahui dan ditandatangani. Kalau sudah selesai semua, jangan lupa ini difotokopi. Baru diberikan ke BAK. Yang asli tetap diberikan ke BAK untuk dibuatkan surat permohonan KKP atau PI ke tempat penelitian. Nah, dari surat inilah nanti muncul surat balasan dari tempat perusahaan. Ini dulu, untuk lembar pengajuan KKP atau PI. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya? Berikutnya kita ke berkas. Nah, ini dia. Sudah terlihat? Sudah. Bu. Baik. Ini adalah form pengecekan syarat administrasi. Sengaja kami buatkan begini supaya kalian tuh bisa tahu urutannya. Jadi ada 12 berkas yang harus kalian lengkapi dan bisa diurutkan sesuai dengan penomorannya. Seperti ini. Jadi ini adalah form untuk prodi supaya kami juga bisa melihat sesuai tidak. Selama pandemi untuk semester ini ya, semester ini kami mengumpulkannya secara daring melalui Google Drive. Nanti akan ada sistem. Tapi untuk semester depan bisa jadi akan kembali seperti ini, mengumpulkan berkas. Nanti akan dikabari di grup apakah sudah menggunakan sistem ataukah masih bertemu di prodi. Jadi silahkan di sini diisi, ini diketik. Jadi silahkan diketik namanya, NIM, kelas, dan judul KKP-nya apa. Semua diketik. Kemudian yang memberi tanda centang itu adalah prodi, bukan mahasiswa sendiri, karena ini kan nanti yang memeriksa dari prodi, bukan mahasiswa. Jadi yang mencentang adalah prodi. Pada saat kalian mengumpulkan berkas ini, 12 berkas ini diurutkan. Urut nomor 1 apa dulu, nomor 2 apa dulu, nomor 3 apa dulu.
Nomor 1 adalah form pendaftaran ujian KKP. Form pendaftaran ada di sini. Nah ini form pendaftaran. Ini dia. Jadi kalau misalnya ini kalian download dari web itu ada 6 halaman semuanya. Jadi di-download saja semua. Pesan saya, silahkan download masing-masing. Karena biasanya kalau kita meminta dengan teman, itu begitu dia ngisi, maka spasi-spasinya itu akan geser. Tidak cocok dengan punya kalian. Jadi download saja template baru dari website. Kemudian yang kedua adalah form permohonan ujian KKP. Nah, ini form permohonan ujian KKP. Jadi semuanya sudah dalam satu bagian di website. Kemudian ada lembar persetujuan ujian KKP yang sudah ditandatangani oleh pembimbing dan ketua program studi 5 lembar. Lihat. Jadi di sini udah jelas berapa banyak. Kalau tidak ada tulisannya berapa lembar, berarti cukup 1. Kemudian ini adalah fotokopi transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir. Jadi transkrip diminta ke BAK, kemudian minta legalisir. Dilihat SKS-nya ada 100, kemudian IP kumulatif minimal 2. Berikutnya adalah fotokopi kwitansi BPP dan SKS di semester saat kalian ujian kuliah kerja praktek. 1 lembar. Kemudian ada fotokopi KRS yang mencantumkan bahwa kalian memang mengambil KKP di semester itu. Berikutnya adalah surat keterangan penelitian. Dari tempat penelitian ini adalah surat balasan. Jadi ketika kalian tadi sudah mengajukan surat permohonan dari kampus, asalnya dari BAK tadi, kemudian disampaikan ke tempat penelitian balas nih, ada surat balasan, diterima. Maka surat itu silahkan difotokopi dan distempel sebanyak 5 lembar. Kemudian daftar hadir tempat penelitian dan nilai dari perusahaan sebanyak 5 lembar. Jadi kalau di KKP tadi bakalan dikasih daftar hadir dan daftar nilai. Itu juga dilampirkan. Kemudian daftar wawancara yang sudah ditandatangani oleh responden dan distempel oleh perusahaan. Daftar wawancara itu berisi misal, sejak kapan sistem ini dibuat? Bagaimana proses penggunaannya? Seperti itu. Ingat daftar wawancara itu berpedoman pada 5W1H. What, when, where, why, how gitu ya. Nah, jadi apa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana. Kemudian form daftar hadir menyaksikan ujian KKP. Jadi kalau kalian mau maju KKP, maka yang ditonton, disaksikan adalah KKP. Harus paling sedikit ya, minimal 3 yang ditonton. Supaya kalian tuh bisa tahu bagaimana cara dia membuka ujian KKP, bagaimana cara seminaris menjelaskan KKP-nya, bagaimana cara dia menutup, bagaimana cara dia menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu pembimbing penguji, nah seperti itu. Jadi kalian harus nonton. Kalau ikut KKP berarti yang ditonton KKP. Kemudian ada pembimbingan laporan KKP yang asli dan sudah ditandatangani pembimbing dan ketua program studi. Pembimbingan laporan yang asli itu akan diambil oleh prodi. Jadi kamu jangan lupa untuk memfotokopi buat diri kalian sendiri. Karena pasti yang asli akan diambil oleh program studi. Kalau kalian nggak fotokopi nanti nggak punya arsip untuk disampaikan di naskah. Jadi di naskah itu harus ada juga form bimbingan disertakan. Pada saat maju ya, tapi pada saat dicicil tidak ada. Kemudian yang nomor 12, fotokopi draft laporan KKP sebanyak 4 rangkap. Itu 1 buat kalian, 3 untuk pembimbing dan penguji. Nanti pembimbingnya 1, pengujinya 2. Kami bantu cekkan supaya bisa lebih lengkap berkasnya, bantu pengecekan saja. Berikutnya ini adalah form pendaftaran. Sekali lagi, semua form harus diketik. Dan kalau ada tulisannya seperti ini, diisi oleh Kaprodi, diisi oleh Sekprodi, ini jangan diisi. Karena memang tanda titik-titik ini ya untuk diisi oleh Kaprodi dan Sekprodi nanti. Nama siapa, NIM,
kelas, judul KKP, pembimbing, ketua penguji, dan anggota penguji. Silakan isikan nama pembimbing kalian di sini. Nanti ketua penguji dan anggota penguji akan diisikan oleh Kaprodi. Kemudian ada nomor handphone yang bisa dihubungi di sini. Kalau bisa yang terhubung dengan WhatsApp dan email. Semuanya diketik. Kalau sudah, disampaikan ke saya selaku Ketua Program Studi Informasi untuk saya tanda tangani. Kemudian untuk alur sebenarnya jelas ada di bawahnya prosedur pendaftaran ujian KKP. Gambar ini dibiarkan saja, tidak perlu dihapus. Berikutnya kita ke form kedua, form permohonan ujian kuliah kerja praktek. Jadi kalau ada tanda titik-titik begini, diisi, diketik, kan tinggal dirubah saja. Yang sudah diisikan seperti ini tidak perlu diganti lagi. Judul laporannya apa, pembimbingnya siapa. Nah, di sini disampaikan lagi apa saja yang dibuat. Kemudian di sini pemohon, nama kalian jangan lupa ditandatangani. Sudah jelas di sini ya, nama mahasiswa, ketik, dan tanda tangan. Jadi setelah kalian buat tulis nama, jangan lupa ditandatangani. Kemudian disampaikan lagi ke saya untuk saya tanda tangani di sini. Berikutnya kita ke lembar persetujuan. Nah, jadi setelah kalian bimbingan, kemudian disetujui ya silahkan maju atau di ACC maju, maka ini harus dibuat. Judulnya apa, namanya apa, NIM-nya berapa, program studi informasi jenjang sarjana. Lembar persetujuan ujian kuliah kerja praktek. Kemudian menyetujui pembimbing siapa, diganti namanya siapa, kemudian ketua program studi. Jadi ikuti saja sesuai format ini. Bold, tidak perlu digaris bawah. Ikuti saja, sesuaikan saja dengan format yang ada. Nah, ini biasanya mahasiswa sering terlupa karena buru-buru biasanya. Catatan ini untuk memberitahukan atau mengingatkan kepada kalian tentang cara pengisiannya. Fontnya pakai Times New Roman, font size-nya 12, jarak spasi 1,5. Tidak perlu menggunakan garis bawah untuk nama pembimbing dan kota program studi. Ingat, dicetak 5 lembar, ini padahal sudah jelas. Jangan cuma buat satu, nanti kalau diambil prodi kan kalian nggak punya. Jadi tadi jelas ya, 5. Kemudian nomor 4, apabila akan dicetak, catatan ini harus dihapus. Jangan dibiarkan juga, ini harus dihapuskan, sudah jelas nomor 4. Kalau sudah selesai, segera dihapus. Kemudian nah ini, form nonton KKP atau menyaksikan ujian KKP. Nah, ini biasanya harus dibawa pada saat kalian nonton. Nama dan NIM. Harinya kapan, nama seminaris yang kalian tonton siapa, NIM-nya berapa, judul KKP-nya apa, kemudian tanda tangan dosen pembimbing. Jadi yang dimintai tanda tangan adalah dosen pembimbing KKP seminaris yang bersangkutan. Kemudian setelah cukup 3, baru kalian ke prodi untuk meminta tanda tangan dari Kaprodi. Nah, ini adalah form bimbingan, bentuknya seperti ini. Ada kopnya, jelas sekali semua. Semua bisa di-download. Pembimbingan laporan kuliah kerja praktek, program studi informasi, ini diketik. Nama, siapa, NIM, dan judul KKP. Kemudian yang mengisi tabel ini adalah dosen wali. Jangan lupa, di sini harus ada tulisan, kalau sudah di ACC ya, ACC Seminar KKP oleh dosen wali yang bersangkutan. Kemudian di sini tanggal di ACC yang ini, dosen pembimbing, nama dosen pembimbing siapa, kemudian tertangani. Setelah selesai baru pergi ke Kaprodi. Nah, jangan lupa ya, di sini harus ada ACC dosen wali. Kalau sudah lengkap semua, barulah kita bisa mengumpulkan berkas. Seperti yang di atas tadi ada 12, ini semua harus dilengkapi
barulah bisa mendaftar. Jangan lupa diurutkan nomor 1 sampai 12, kemudian dimasukkan di dalam map warna kuning. Sampai di sini, form berkas KKP, ada yang mau ditanyakan? Jelas atau tidak? Permisi Bu, ingin tanya Bu. Silakan Sarip. Ini Bu, saya mau nanya untuk pengisian formnya itu hurufnya harus kapital kah atau enggak apa-apa huruf kecil? Huruf depannya saja yang besar. Seperti ini. Oke, makasih Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini adalah form permohonan ujian kuliah kerja praktek. Kalau bisa diangsur dari sekarang. Mulai dilengkapi. Jangan lupa apapun yang kalian punya difotokopi, karena itu nanti akan dijadikan lampiran pada saat maju ujian. Kalau tidak ada, saya stop share. Jadi setelah kita tadi mengajukan permohonan untuk KKP di tempat penelitian, kemudian kita melakukan bimbingan, kita melengkapi berkas, dan kita maju ujian. Kemudian kita melakukan revisi. Kalau di ujian kan pasti ada revisi ya. Nah, setelah melakukan revisi, kemudian di ACC, maka kita sudah berhak mengajukan lembar pengesahan kuliah kerja praktek. Bentuk lembar pengesahannya seperti ini. Dia beda ya dengan penulisan ilmiah nanti. Ini pengesahan kuliah kerja praktek. Judulnya apa, namanya siapa, NIM-nya berapa. Program studi informasi jenjang sarjana. Dan di sini ada namanya penempatan KKP. Jadi kalau misalnya nih, kuliah kerja prakteknya di STMIK Widya Cipta Dharma misalnya. Penempatan KKP-nya bukan di STMIK Wicida, tapi di unit tempat kalian melaksanakan KKP, misalnya di program studi sistem informasi, bisa gitu. Penempatan KKP-nya di unit pusat komputer. Nah, seperti itu. Di sini ada penempatan KKP. Divisi apa atau unit apa. Kemudian di sini diisi Samarinda tanggalnya berapa. Kemudian ini pembimbing lapangan. Pembimbing lapangan itu adalah orang yang membimbing kalian di perusahaan tersebut. Jangan lupa di sini diberi tanda tangan dan stempel. Ya. Tanda tangan dan stempel. Kemudian kalau pembimbing laporan tadi adalah dosen wali. Berikutnya dia ada ketua penguji dan anggota penguji pada saat kalian menguji di seminar. Kemudian mengetahui ketua program studi dan ketua STMIK Widya Cipta Dharma. Jangan diketik sendiri ya format ini ya. Ikuti saja formatnya. Ini semuanya bisa di-download di website. Untuk yang di bawah, mengetahui dan segala macam ini sudah fix, tidak perlu diganti lagi. Yang disesuaikan hanya nama pembimbing lapangan, pembimbing laporan, kemudian ketua penguji, anggota penguji. Jadi yang stempel itu hanya di pembimbing lapangan dan di ketua STIMIK Widya Cipta Dharma. Ini ada ketua STIMIK di stempel nanti. Jadi 2 stempel di dalamnya. Jadi urutan untuk minta tanda tangan, urutan minta tanda tangan ya, itu ke pembimbing lapangan dulu. Nama dan stempel. Kemudian ke ketua penguji, baru anggota penguji, baru pembimbing laporan. Urutannya ya, formatnya betul begini, pembimbing, ketua, anggota. Tapi minta tanda tangannya ke orang mana dulu sih? Ke dosen mana dulu sih? Kami mau minta tanda tangan Ibu, ke ketua penguji dulu. Nanti kalau beliau sudah ACC, tanda tangan di sini. Kalau anggota penguji sudah ACC, tanda tangan di sini. Baru pembimbing laporan di sini.
Kalau sudah, ini kalau sudah ditandatangani semuanya dan distempel, maka bisa dilakukan penjilitan. Minimal 3. Minimal 3 ya, 3 jilitan. 1 untuk perpustakaan, 1 untuk kalian, dan 1 untuk dosen pembimbing atau penguji yang menginginkan. Sebenarnya pada saat kalian minta tanda tangan itu ditanyakan kepada Bapak Ibu dosen. Bapak Ibu, apakah ingin hard copy atau soft copy? Jadi menyesuaikan. Kalau semua pembimbing ingin, maka 4-4-nya diberikan. Berarti 6. Ini kan 4 nih, 1, 2, 3, 4. Kemudian satunya ke perpustakaan. Jadi fleksibel saja. Yang jelas minimal harus 3 biasanya. Yang pertama ke perpustakaan. Yang kedua kalian. Yang ketiga biasanya diberikan ke pembimbing lapangan, tempat penelitian kita. Untuk program studi harus dikirimkan dalam bentuk soft copy saja ke email boleh. Atau dalam bentuk CD. Sampai di sini untuk lembar pengesahan. Ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, lembar pengesahan harus asli ya. Jadi kalau minta tanda tangan, memang mau cetak 3, ya 3 berarti. Kalau mau 5 atau 6 berarti 6. Semuanya harus bertanda tangan basah. Baik, ada yang ingin ditanyakan untuk lembar pengesahan kuliah kerja praktek? Ada yang ingin ditanyakan untuk lembar pengesahan kuliah kerja praktek? Baik, kalau tidak ada, kita akan berlanjut ke penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah tadi lembar pengajuannya sama ya, lembar pengajuan lembar pengajuan permohonan untuk pelaksanaan KKPPI sama. Kita ke POM berkas. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ini adalah POM pengecekan saat administrasi untuk ujian penulisan ilmiah. Namanya penulisan ilmiah ya, masih ada yang bilang penelitian, penulisan ilmiah. Silakan dituliskan namanya, NIM, kelas, judul PI, diketik. Kemudian ini adalah 11 berkas yang harus dilengkapi. POM pendaftaran, POM permohonan, lembar persetujuan, 5 lembar. Transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisir BAAK, jumlah SKS-nya harus 100 dan IP kumulatifnya minimal 2. Kemudian ada fotokopi kwitansi BPP dan SKS di semester saat ujian PI dilaksanakan sebanyak 1 lembar. Kemudian fotokopi KRS yang mencantumkan penulisan ilmiah. Kemudian ada surat keterangan penelitian tadi ya. Itu adalah surat balasan yang ditandatangani dan distempel sebanyak 5 lembar. Kemudian ada daftar wawancara sebanyak 5 lembar. Karena kalau PI kan pasti ada wawancara yang harus dilakukan. Kemudian daftar hadir menyaksikan ujian PI seperti tadi. Kalau memang kalian membuat PI, yang ditonton adalah PI. Kemudian ada POM bimbingan laporan PI yang asli dan sudah ditandatangani pembimbing dan ketua program studi. POM bimbingan ini nanti akan dimasukkan, dilampirkan pada saat kalian maju ujian. Jadi silahkan difotokopi sendiri. Yang jelas ini akan diambil oleh program studi. Jadi berkas apapun yang kalian punya silahkan difotokopi. Berikutnya ini adalah POM pendaftaran. Sama. Isi atau ketik nama, NIM, kelas, judul PI, pembimbing siapa.
Kemudian nomor HP berapa dan emailnya apa. Pastikan nomor HP yang bisa terhubung dengan WhatsApp atau Telegram. Kemudian ada email. Karena nanti kalau misalnya itu pakai daring, ya kami akan mengirim undangannya. Bisa jadi undangan akan berbentuk file. Kemudian ini bisa diajukan ke saya. Kalau sudah diisi semua akan saya tanda tangani dan ini ada gambarnya. Dibiarkan saja ya, silahkan diperhatikan saja gambarnya bentuknya memang seperti ini. Kemudian ini form permohonan. Kalau tadi form pendaftaran, ini adalah form permohonan, silahkan diketik nama, NIM, kelas, program studi, kemudian di judul laporannya, kemudian pembimbingnya siapa. Berikutnya sama seperti tadi, silahkan diisi namanya, diketik, kemudian ditandatangani. Kalau sudah, barulah ke ketua program studi. Silakan tanda tangani terlebih dulu. Silakan tanda tangani terlebih dahulu, baru mengajukan memohon permintaan tanda tangan ke ketua program studi. Nah, kemudian ini adalah lembar persetujuan ujian PI. Jadi kalau bimbingannya sudah di ACC, ya segera diajukan lembar persetujuannya ini diketik. Sama pembimbingnya siapa, ketua program studi, kemudian sama ya tadi ya, kalau dicetak, catatan ini harus dihapus. Jangan dibiarkan. Kemudian, ini adalah form daftar hadir menyaksikan ujian PI. Minimal 3. Minimal 3. Lebih daripada 3 boleh, kurang sepertinya tidak, karena 3 itu kami rasa cukup sih. Supaya kalian bisa belajar dari banyak orang ya. Jadi kita melihat bagaimana cara dia mempresentasikan PI-nya, mendemokan programnya, melakukan komparasinya. Maka kalian harus nonton dulu sebelum maju ujian. Jadi saran saya karena kalian akan maju masih di semester depannya, nah berarti masih banyak kesempatan untuk menonton. Nah itu kan bisa dilihat di Instagramnya Sistem Informasi, prodisi_Wichida. Kalau ketiganya sudah lengkap, maka segera minta tanda tangan Ketua Program Studi Informasi. Nah, ini pembimbingan tadi, laporan penulisan ilmiah, Program Studi Informasi, bimbingan keberapa, uraiannya apa saja, kemudian tanggal dan tanda tangan. Kalau sudah, silahkan disampaikan kepada Bapak Ibu dosen, nanti ACC, maju seminar penulisan ilmiah gitu. Kalau sudah silakan diparaf di sini atau ditandatangani, kemudian baru bertandatangan oleh Kaprodi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya?
Jadi ada yang ingin ditanyakan? Silahkan dibaca tadi ya, pedoman KKP-nya. Permisi Bu. Ya, Saya mau bertanya Bu sebelumnya. Tadi kan Ibu udah menjelaskan tuh. Cuma kalau di saya kondisinya pada saat di mute Bu. Jadi saya ini nggak dengar Bu Ibu yang ngomong apa barusan. Pas sudah selesai itu baru mau ada suaranya Bu. sudah selesai yang mana ya? Yang mana? Yang barusan ini Bu, pada saat Ibu buka website ini tadi. Oh, Kan Ibu ada menjelaskan, cuma waktu itu kondisinya lagi di mute Bu. Jadi kami nggak tahu Bu ibunya sedang jelasin apa enggak gitu. oke. Jadi saya ulangi sekali lagi, ini berkas kuliah kerja prakteknya. Jadi ini adalah langkah-langkah untuk melaksanakan KKP atau PI sama ya. Jadi ini menentukan topik dan judul, mahasiswa dapat berdiskusi dengan ketua program studi dan dosen wali, kemudian melengkapi lembar pengajuan KKP ke BAK, persis ya, ikuti aja alur seperti ini, sampai kalian menjilid laporan KKP. Nah, setelah menjilid laporan KKP, maka hasil jilitan itu, tadi kan 3 ya minimal, diberikan kepada perpustakaan 1. Kemudian perpustakaan itu akan memberikan memo. Nah, memo dari perpustakaan itulah yang harus segera diberikan kepada prodi untuk nanti akan kita ekuivalensikan dengan nilai. Ya, jadi artinya kalau memo itu sudah kami dapatkan, maka kami bisa menyampaikan ke BAK untuk segera menginputkan nilai KKP atau PI kalian. Jadi yang paling penting pertama itu adalah nanti memo terakhir ya. Nah, kalau memo itu sudah selesai, sudah diberikan, ya alhamdulillah berarti sudah selesai. Yang ini download berkasnya ya, tinggal di-download saja. Downloadnya sama persis, kalau yang lembar pengajuan tadi yang paling pertama, pemberkasnya tadi yang 6 lembar, kemudian lembar pengesahan tadi semuanya 1 lembar. Jadi silahkan download berkas KKP-nya di sini, sekali lagi silahkan download sendiri, tidak minta temannya ya, karena nanti spasi-spasinya itu dia akan berubah-ubah kalau sudah diketik. Jadi silahkan download sendiri, kemudian jangan lupa di akhir dijilid minimal 3, 1 diberikan ke perpustakaan, perpustakaan memberikan memo, memo segera hari itu juga diberikan ke prodi. Jangan lupa memo yang kalian dapat dari perpustakaan kalian fotokopi. Yang fotokopi buat kalian sebagai bukti sudah memberikan ke perpus, yang asli diberikan ke prodi. Ya, kira begitu tadi saya menjelaskannya. Oke, baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi semuanya silahkan Oh, tapi tab baru saya kelihatan ya? Tab ini kelihatan? Kelihatan Bu. Oh, kelihatan. Oke. Baik, ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan untuk KKPPI? Silakan Febrian Triadi. Begini Bu, saya mau nanya, kan yang beberapa hari yang lalu kan saya ada ikutin seminar KKP tapi online. Saya juga sudah daftar hadirnya itu yang online gitu, itu gimana tuh Bu? Kalau memang sudah mengisi daftar hadirnya, itu dibuktikan dengan kamu sudah mengisi form. Kan biasanya kami selalu share tuh form nonton. Form nonton bentuknya Google Form. Nah, itu 1, dan capture-an kalian nonton. Siapa tahu terlupa ngisi ya, maka capture-an juga boleh. Nanti disampaikan kepada dosen yang bersangkutan. Kan kamu pasti tahu tuh, kamu nonton siapa, dosen pembimbingnya yang mana, minta tanda tangannya. Nah, sebagai bukti kalau ditanya, saya sudah nonton Pak, Bu, ya ada capture-an kita kan.
Saya belum tahu apakah semester depan apakah kembali daring atau offline, tapi paling tidak ya dipersiapkan saja mulai dari sekarang. Karena kan memang awalnya berkas fisik, kalau memang daring kan nanti tinggal di-scan. Ada lagi, Febria? Itu saja Bu, sebetulnya Bu. Kasih Bu ya. Ya, paling banyak mahasiswa biasanya memang terkendala di lembar nonton. Jadi sebaiknya 2019 nontonnya mulai dari sekarang. Karena syarat minimalnya cuma 3. Kalau 3 kali sudah nonton, maka selebihnya boleh-boleh saja gitu. Boleh nonton, boleh tidak. Baik, kalau sudah, saya mau menjelaskan tentang... Oh, KKPPI sudah? Tidak ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mau menjelaskan kurikulum 2019 nih. Mungkin Tidak sejauh ada? ini tidak ada, Bu. Tidak ada ya, baik. Saya mau ke kurikulum. Nah, kurikulum juga bisa dilihat di sini ya. Semester depan kalian semester berapa? Semester 5, Bu. Baik, semester 5, kita buka di semester 5. Ini dia. 2019, di semester 5 ini ada sedikit perbedaan dengan semester sebelumnya. Karena kalian memiliki mata kuliah pilihan bidang minat. Jadi, pilihan bidang minat di sistem informasi itu ada 2. Sistem informasi korporasi dan e-bisnis. Pilihan. Kalau namanya pilihan berarti dipilih untuk bidang minat. Mau yang sistem informasi korporasi atau e-bisnis. Nah, korporasi seperti apa, e-bisnis seperti apa, dibaca buku kurikulumnya 2019. Semua sudah punya ya? Kalau belum bisa diambil di BAUK dengan menunjukkan bukti BPP atau SKS. Nah, kalau sistem informasi korporasi itu dia lebih mengarah ke IT Solution for Management and Business. Jadi dia mengintegrasikan sistem informasi perusahaan, membuat perencanaan strategis, dan mengelola sumber daya informasi perusahaan sehingga memberikan solusi bagi manajemen perusahaan. Kalau kalian mengambil bidang e-bisnis atau IT-based business culture, itu kemampuan dalam menangani proses bisnis secara menyeluruh, termasuk penanganan dan pelayanan kepada pelanggan, serta kerjasama dengan mitra bisnis dengan memanfaatkan teknologi bisnis yang tepat dalam meningkatkan daya saing bisnis. Keduanya sama-sama bagus ya menurut saya ya, sama-sama manajemen dan bisnis sesuai dengan kompetensi sistem informasi. Hanya saja kalau korporasi dia lebih mengarah ke perusahaan, termasuk dengan mata kuliah dan kompetensinya. Satu mata kuliah pilihan bidang minat itu 3 SKS. Syarat untuk menjadi satu kelas minimal 10 sampai dengan 15 orang. Jika kurang dari itu, maka kelas tidak bisa diadakan. Jadi angkatan 2019 kelas pagi B silahkan bersepakat terlebih dahulu. Ingin mengambil peminatan yang sistem informasi korporasi atau bidang minat e-bisnis. Karena dia mata kuliah pilihan, di sini kan ada 3 ya. Maka yang dipilih 2 saja mata kuliahnya. Pilihan bidang minat. Bidang minatnya mau sistem informasi korporasi atau e-bisnis. Kemudian setelah kalian menentukan pilihannya apa, bidang minatnya apa, maka silahkan dipilih. Misalnya nomor 8 sama nomor 9. Pengelolaan hubungan pelanggan sama perencanaan sumber daya perusahaan. Udah 6.
Karena kan dia di sini berapa SKS nih? Yang 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 yang reguler, kemudian 6 mata kuliah, 6 SKS mata kuliah pilihan harus diambil di mata kuliah pilihan bidang minat. Jadi tidak 9 ya, tidak 3 yang diambil. Tapi pilihan bidang minat itu hanya 2 mata kuliah bidang minat yang harus dipilih. Jadi angkanya pas 20. 2019 saya menginginkan Anda untuk mengambil 20 SKS. Saya menyarankan seperti itu, silakan. Diambil mau poin 8 sama 9, 8 sama 10, 9 sama 10 boleh. Demikian pula dengan pilihan bidang minat e-bisnis. Misalnya saya sukanya desain e-bisnis sama kecerdasan bisnis, ya udah 12 sama 13. Sekali lagi perlu diingat, kelas akan dibuka dengan syarat peserta mahasiswa 10 sampai 15 orang. Jadi kelas pagi B silahkan ditentukan pilihan bidang minatnya apa, itu dulu ya, pertama ya. Mau sistem informasi korporasi atau e-bisnis, itu dulu. Setelah itu tentukan mata kuliahnya yang mana. Misalnya milihnya e-bisnis. Kami sepakat Bu, pilihan bidang minatnya e-bisnis. Kemudian dipilih. Mau mata kuliahnya yang mana? Nomor 11, 12, atau 13? Pilihnya 2 mata kuliah saja. 11 atau 12, 12 atau 13, atau 11 sama 13 juga boleh. Jadi, untuk semester depan, kan kita sudah nanti akan mulai perwalian ya, bulan September tanggal 1 gitu. Silahkan mulai melakukan perwalian, ambil mata kuliah reguler dan pilihan bidang minat korporasi atau e-bisnis. Untuk semester depan kelas pagi tidak ada pagi A, pagi B. Jadi kalian nanti pagi A dan pagi B akan bergabung menjadi satu. Kalau selama ini kan hanya di Wilan ya, yang jadi satu ya. Nah sekarang karena ini kelas pagi B, nanti kalian akan jadi satu dengan pagi A pada saat pengisian atau pengisian ini apa? SKS. Jadi tidak ada lagi pilihan pagi B di situ kelasnya. Yang ada hanya kelas pagi. Ya pilihlah itu. Karena sebenarnya di Wicida, STIMIK Wicida itu tidak ada kelas pagi B. Tidak ada kelas pagi C. Yang ada hanya ada kelas pagi dan malam. Jadi nanti pada saat kalian mengisi mata kuliah, silahkan centang kelas pagi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk mata kuliah pilihan bidang minat? Kalau mau tahu yang dipelajari apa saja ada di buku kurikulum kalian ya. Mata kuliahnya seperti apa, capaian kompetensinya seperti apa, topik mata kuliahnya seperti apa, itu semua sudah jelas. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, Widi, silakan. Izin bertanya, Bu, ini untuk kami yang siswa MBK kayak apa? Siswa MBKM, ambil yang reguler. Itu kan kami kan dikasih SKS-nya 10 SKS, Bu. Nah, terus tuh ada yang sudah kita daftarkan kemarin di Sepada Dikti. Nah, yang di Sepada Dikti itu kan ada dari mata kuliah prodi Teknik Informatika juga, Bu. Itu tuh kita nanti bisa ubah jadi mata kuliah Sistem Informasi semua atau gimana, Bu? Di Sepada Dikti itu mata kuliahnya TI, SI kan? SI sama TI, Bu, Ya, yang digabung. dipilih SI, Mbak.
digabung Bu kemarin itu. Jadi kita tuh milihnya ada yang dari TI juga. Saran saya untuk mahasiswa yang mengikuti MBKM, yang di Spadadikti ambilnya mata kuliah sistem informasi. Itu sama dengan, itu nanti bersama-sama dengan mata kuliah dari kampus lain kan ya? Iya. Ini MBKM yang pertukaran mahasiswa atau yang antar prodi? Yang pertukaran mahasiswa, Bu. Wah, kalau pertukaran mahasiswa yang di Spadadikti ambilnya SI. Mohon maaf Bu, sebelumnya Bu, kalau yang di Spadadikti itu sebenarnya untuk mata kuliah di STIMIK itu nggak semua mata kuliah SI itu ada di sana Bu. Jadi karena ada bercampur dengan TI, kita juga mau ngepaskan 10 SKS itu, kita ngambilnya dua-duanya langsung Bu, sekaligus gitu. Jadi kita Gini ada ya, ambil di SI sama ambil di TI Bu. sebentar. Kalau kampus Merdeka itu ada nginput di SIA juga? Atau semuanya di Spadadikti? Sebenarnya kalau yang di situ di Spadadikti ada, mungkin nanti di SIAK juga ada Bu, buat KRS mungkin ya Bu ya. Jadi kita ada input juga di situ. Artinya kalau 10 SKS-nya reguler, ikutnya tetap di sistem informasi. Di Spadadikti ngikutnya mata kuliah dari kampus lain. Karena kan kalau berdasarkan buku itu harusnya antar prodi itu dilaksanakan antar prodi dalam PT, kan itu MBKM yang berbeda kan. Kalau ini kan luar prodi, luar PT. Atau nanti boleh dibicarakan lagi dengan PIC-nya ya. Karena sepemahaman saya 10 SKS itu harus di prodi sendiri, 10 SKS boleh di prodi luar. Tapi karena ini luar prodi, luar PT, harusnya sih di PT tujuan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, KKPPI sudah selesai, kemudian kurikulum juga sudah. Saya stop share terlebih dahulu. Jadi rencananya KKP-nya boleh di mana saja selama tempat penelitian itu sistemnya sudah baik. Kemudian kalau PI di tempat penelitian yang belum ada sistemnya atau sistemnya masih perlu diperbaiki atau diupdate atau dibuat lebih baik ya, lebih komplit boleh. Kalau bagi mahasiswa yang sudah bekerja tapi ingin melaksanakan KKP, maka boleh di tempat kerja tapi unitnya harus berbeda. Biasanya ditanyakan oleh kelas malam. Saya kira kalau kelas pagi ada yang bekerja? Semuanya kuliah? Kelas pagi ada yang bekerja? Tidak ada. Kalau tidak ada ya berarti tidak ada ini kan ya, tidak ada masalah. Silakan saja ditentukan. Oh ini ada yang bekerja. Kalau misalnya bekerja, maka pastikan unit atau divisinya berbeda. Misalnya penempatan selama ini di mana, kemudian bekerjanya harus di divisi yang berbeda. Sebenarnya sih harusnya lebih baik di tempat yang berbeda ya, artinya di instansi yang berbeda. Tapi kalau memang dirasa sulit untuk meninggalkan tempat kerja ya, silahkan untuk di unit atau divisi yang berbeda, boleh. Ada lagi yang ingin disampaikan? Silakan Prayoga. Bu, maaf ya Bu, agak melenceng Bu dari agak sedikit melenceng dari soal KKP dan PI Bu.
Saya kan mau nanya, Bu. Di kampus kita ini ada program vaksin nggak, Bu? Soalnya takutnya nanti kita pas di tempat penelitian dimintain surat vaksin, Bu. Vaksin kan masing-masing ya? Iya, Bu. Takutnya pas kan kita kemana-mana aja ini masih dimintain surat vaksin kan waktu masih zaman-zaman sekarang gini, Bu. Kalau dari kampus tidak melaksanakan, juga tidak ada surat yang menyatakan ini ya bebas COVID atau vaksin ya. Karena untuk ujian sendiri kalau selama masih PPKM kita tetap daring. Jadi untuk vaksin, kemudian swab atau tes seperti itu diserahkan kepada mahasiswanya sendiri yang bersangkutan. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu ya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada lagi, nanti jadwal kalender akademik sebenarnya sudah keluar. Silahkan mempersiapkan diri. Kita akan segera melakukan perwalian, paling tidak bulan September. Tetapi perlu saya sampaikan untuk SIA, untuk pengambilan mata kuliah, untuk program studi informasi itu sudah siap. Jadi sebenarnya sudah bisa ngambil mata kuliah. Jadi kami sudah menawarkan beberapa mata kuliah itu. Nah, silahkan kelas ini menentukan mata kuliah pilihan bidang minatnya apa. Kemudian mata kuliah apa yang diambil. Untuk teman-teman yang mengikuti Kampus Merdeka, boleh nanti konfirmasi lagi ke PIC Kampus Merdekanya seperti apa, supaya saya juga bisa melakukan ekuivalensi mata kuliah. Jadi memang kalau Kampus Merdeka itu, mata kuliah dari kampus lain itu akan kita ekuivalensi ke beberapa mata kuliah yang ada di sistem informasi. Baik, saya akhiri sampai di sini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, sampai ketemu di semester depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat